Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Septian dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan usulan tugas akhir saya yang berjudul penerapan model deep learning long short term memory untuk deteksi anomali pada sistem deteksi intrusi jaringan atau bisa disebut NITS. Nah, kita mulai dari latar belakang. Saat ini mayoritas sistem keamanan jaringan NITS masih menggunakan metode signature based. Artinya, sistem mencocokkan data dengan daftar virus atau serangan yang sudah diketahui. Sayangnya, sistem ini mulai kewalahan. Terdapat dua masalah kritis. Yang pertama ada false positive rate yang sangat tinggi sehingga membuat tim keamanan kelelahan ataupun mengalami alert fatigue dan ketidakmampuannya mendeteksi zero day attack atau serangan varian baru. Nah, di sini secara konvensionalnya sistem keamanan juga berjalan dengan mayoritas masih berbasis signature dan ataupun aturan statis. Nah, di sini urgency artificial intelligence. Mengapa kita butuh artificial intelligence? Jaringan modern menghasilkan volume data yang sangat masif ataupun high throughput. Hacker terus mengotomisasi serangannya sehingga memperbarui database signature secara manual tidak lagi efektif. Kita harus mengubah paradigma dari mencari apa yang diketahui buruk menjadi mendeteksi apa yang menyimpang dari kondisi normal. Nah, disinilah AI mengambil peran utamanya. Yang pertama, mungkin di sini ya ini lalu lintas masif. Jaringan modern beroperasi pada throughput yang sangat tinggi. Lalu yang kedua, mutasi malware cepat. Pembaruan aturan statis kalah cepat dibandingkan otomasi alat eksploitasi oleh peretas. Dan terakhir, perubahan paradigma. Keamanan harus beralih dari mencari ancaman yang dikenal menjadi kondisi penyimpangan yang normal. Nah, berdasarkan masalah tersebut, di sini rumusan dan tujuan kita memiliki dua pilar utama. Yang pertama, ini kita mengidentifikasi kelemahan mengenai dasar dari needs konvensional. Kedua, ini kita membangun dan mengevaluasi model deep learning yang mampu mendeteksi anomali jaringan secara mandiri tanpa memerlukan campur tangan manual untuk membuat aturan deteksi. Nah, mari kita lihat bagaimana needs konvensional ini bekerja. Paket data yang masuk akan diekstraksi lalu dicocokkan dengan basis data. Jika ada kecocokan, alarm berbunyi. Proses linear ini statis, kaku, dan buta terhadap anomali di luar data, apa yang sudah direkam dalam basis data. Dengan pendekatan reaktif ini, paket data masuk yang sudah diekstraksi tadi itu akan dicocokkan secara mentah dengan basis data tanda tangan virus ataupun serangan. Nah, jika tidak ada kecocokan di database, maka malware varian terbaru akan lolos dengan mudah dan memberikan ilusi keamanan jaringan yang palsu. Nah, sebagai solusi, saya mengusulkan alur baru, yakni paket masuk tidak dicocokkan ke database, melainkan dilewatkan ke model deep learning. Model ini mengekstraksi fitur waktu, time series, dan memberikan skor probabilitas. Jika probabilitas beranomali melebihi ambang batas ataupun threshold, di sini maka sistem akan memicu alert ataupun alarm yang nantinya akan menginformasikan user terkait alarm tersebut. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada pre-processing, yang kedua LSTM inference, and the last time anomaly decision. Nah, pemilihan LSTM bukan tanpa alasan. Arsitektur LSTM dirancang khusus untuk memproses data berurutan, karena serangan jaringan seringkali tidak terdeteksi pada satu paket, melainkan pada rangkaian paket data. Nah, LTSM ini memiliki memory cell dan forget gate yang memungkinkan mengingat pola lalu lintas historis untuk mengevaluasi data pada saat ini. Sehingga itu krusial untuk deteksi serangan DDoS skala rendah. Untuk tinjauan literatur di sini, metode ini didukung oleh berbagai literatur bereputasi. Salah satunya
adalah paper dari jurnal Springer, ini Journal of Big Data oleh Lagris et al. Tahun 2021. Mereka membuktikan bahwa LSTM tidak hanya mampu mengekstraksi informasi berharga dari aliran data yang besar, tetapi juga terbukti sangat efektif menekan false positif dengan akurasi yang lebih superior dibanding machine learning biasa. Nah, untuk mewujudkan sistem ini, metodologi dan evaluasinya, di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada dataset terstandarisasi, partisi data, conversion matrix, serta metrik utama. Kita di sini fokus pada pelatihan model yang menggunakan dataset seperti public standard seperti NSL, KDD, ataupun CICIDS. Data akan dipisah menjadi 80% pelatihan dan 20% pengujian, yang di sini di mana mengevaluasi akan dinilai secara komprehensif menggunakan metrik akurasi, presisi recall, dan F1 score. Nah, demikian mungkin presentasi rancangan proposal tugas akhir dari saya. Sistem ini diharapkan menjadi langkah maju dalam otomasi keamanan cyber. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada suara yang mungkin mengganggu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.